Info Bolo. Jawa Info Timur, Bolo. Jawa Tengah, Jawa Barat bukan kandang banteng lagi saat ini. Iya. Banteng telah tumbang. Banteng. Pak Edi tanpa Mulyono. Kasihan. Kandang PDIP sendiri. benar-benar merasakan pahit dan getirnya pemilu 2024. Di tempat yang selama ini menjadi lumbung suara mereka, kini malah berbalik arah. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Mereka sangat mendominasi di provinsi dengan jumlah penduduk nomor 3 terbanyak di Indonesia itu. Tapi kini PDIP justru babak belur di kandang mereka sendiri. Babak belur ya. Tapi semua menangis. Aduh. Para kiai menangis. Aduh. Ibu Megawati menangis. Risma menangis. Jadi jangan bilang kecurangan ke apalah. Udahlah, ini kan udah secara jujur ini. Jangan banding-bandingkan dengan kekuasaan yang sekarang gitu loh. Mega kalah itu berat. Kalah itu berat. Ikhlas ya Bu. Pasti curang. Demokrasi kini terakhir akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Aduh Bu. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Di Sumatera Utara hasilnya juga. Hasilnya semua itu juga karena congormu toh Asto. Kalau congormu tuh nggak kayak congor lonte, nggak kayak memek lonte, ya nggak seperti itu bobroknya PDI. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kalau kita lihat para netizen di TikTok ini ya kan, semuanya senang ya kan, karena banteng sudah bisa dibilang ditumbangkan di setiap sudut. Jadi ya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sudah bukan kandang banteng lagi ya kan. Walaupun dulu ya pernah berkuasa selama beberapa tahun, tapi sekarang ya kan banteng benar-benar nyungsep di setiap sudut di seluruh penjuru Indonesia. Ya, terutamanya di Pulau Lombok, Jawa Tengah apalagi ya kan. Nyungsep. Nah, jadi coba kita sama-sama saksikan ataupun reaction video yang aku rangkum di sini, guys. Oke, ini dia videonya. Info Bolo. Jawa Info Timur, Bolo. Jawa Tengah, Jawa Barat bukan kandang banteng lagi saat ini. Iya. Banteng telah tumbang Banteng di telah Pulau tumbang. Jawa. Bagaimana pulau-pulau lainnya? Kapan kalian menyusul untuk menumbangkan banteng Di NTB Indonesia? sudah nggak ada banteng. Pak Edi tanpa Mulyono. Kasihan. Pak Edi. Oh, ini babak belur PDIP di kandang PDIP sendiri. benar-benar merasakan pahit dan getirnya pemilu 2024. Di tempat yang selama ini menjadi lumbung suara mereka, kini malah berbalik arah. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Mereka sangat mendominasi di provinsi dengan jumlah penduduk nomor 3 terbanyak di Indonesia itu. Tapi kini PDIP justru babak belur di kandang mereka sendiri. Babak belur Pasangan ya. calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung kalah oleh pasangan lain. Hasil quick count berbagai lembaga survei menempatkan Ahmad Lutfi Tak Yasin sebagai pemenang Pilkada Jateng, mengalahkan Andika Perkasa Hendrar Pribadi yang diusung oleh PDIP. Oh, mantap. Suara yang masuk dari berbagai lembaga survei ini rata-rata sudah 100%, di mana calon gubernur dan wakil gubernur PDIP hanya memperoleh suara sebanyak 40%. Kekalahan PDIP di kandang banteng kali ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya pada Pilpres 2024, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mereka usung mengalami kekalahan dengan hanya memperoleh suara sebanyak 35,32% di Jawa Tengah. Sungguh sangat menyedihkan. Sepertinya PDIP harus mengubah strategi politik pada kontestasi berikutnya agar kembali berjaya seperti dulu kala. Semua kekalahan ini gara-gara Hasto. Semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Bu Megawati Risma menangis. menangis. Hasto Kami tidak menangis. menyangka. Oh. Semoga diberikan keadilan. Kami semua menangis. Aduh. Para kiai menangis. Aduh. Ibu Megawati menangis. Risma menangis. Kami tidak menyangka. Aduh, kasihan juga Bu Risma ya kan. Semoga diberikan keadilan. Tapi sayang sekali. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Sayang sekali. Ibu Megawati menangis. Diusung banteng ya kan. Kami tidak menyangka. Oh. Semoga diberikan keadilan. Kami semua menangis. Aduh. Ibu Megawati ini tidak terima kalau di Jawa Tengah itu kalah PDIP. Dia bilang ada mobilisasi kekuasaan di Jawa Tengah. Kalau misalnya secara jujur pilkada di Jawa Tengah, PDIP itu bisa menang katanya. Aduh. Perlu saya sampaikannya Ibu,
angka surveinya Lutfi Yassin di Jawa Tengah kemarin itu sebelum pilkada ya, sebelum pemilihan, tinggi dibandingkan Andika Perkasa gitu loh. Jadi ya udah tau lah yang menang itu siapa, pasti Lutfi Yassin, karena angka surveinya itu dari awal tuh memang tinggi dibandingkan Pak Andika Perkasa. Kecuali kalau Ibu Mega itu bilang curang, angka surveinya Pak Andika itu tinggi sementara angka surveinya Pak Lutfi Yassin rendah, baru itu bilang curang gitu. Bolehlah bilang curang begitu ya. Ini kan angka surveinya Pak Lutfi Yassin kan lebih tinggi dibandingkan Andika Perkasa. Dan harusnya PDIP itu bersyukur ya, karena di Jakarta PDIP itu menang, yaitu Pramono Anung. Contohnya menang di sementara. Jakarta aja, Pramono Anung itu angka surveinya itu tinggi dibandingkan angka surveinya Ridwan Kamil. Dan terbukti Pramono Anung menang di Jakarta dan Pak Ridwan Kamil kalah karena angka surveinya tuh udah kelihatan dari awal gitu loh siapa pemenangnya. Jadi jangan bilang kecurangan ke apalah, udahlah ini kan udah secara jujur ini, jangan banding-bandingkan dengan kekuasaan yang sekarang gitu loh. Udahlah ya, sekarang udah selesai pilkadanya, kita beri selamat kepada calon pemenang dan juga pejabat-pejabat yang udah menang lah di pilkada ini ya. Mereka pasti bingung ini gimana cara balikin modal. Karena ini kan politik uang ya. Semua itu diketuk-ketuk rumah warga kasih 150, 250 supaya pilih nomor tertentu. Gimana caranya mereka balikin modal? Iya. Mega, kalah itu berat. Kalah itu berat. Ikhlas ya Bu. Pasti curang. Demokrasi kini terakhir akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Aduh, Bu. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme, energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Izin Ibu Mega yang terhormat, pimpinannya Pak Hasto. Memang kalah di sarang sendiri itu di Jawa Tengah berat memang. Tapi ya demokrasi kita nggak kenapa-napa. Iya. Yang kenapa-napa siapa? Nggak ada. Ya mohon maaf nih Bu ya buktinya Pramrano yang jelas-jelas didukung partai PDIP, oposisi dari pemerintahan Pak Prabowo, bisa unggul di Jakarta. Ya kan, Pak Koster di Bali jelas-jelas didukung PDIP, bisa menang sekarang. Ya kan? Jadi ya mungkin kenapa di Jawa Tengah kalah Pak Andika yang didukung PDIP, ya mungkin masyarakat Jawa Tengah mayoritas lebih suka, lebih cinta, lebih sayang sama Pak Ahmad Lutfi sama Gus Yassin kan. Tapi izin Bu Mega, satu lagi aja Bu Mega, siap salah nih Bu. Kalau boleh saran Bu ya, kalau boleh saran diterima syukur, nggak diterima ya wes. Saya dengar tadi Ibu Mega bilang Provinsi Jawa Tengah itu bukan hanya kandang banteng ya, Ibu bilang gitu tadi. Dengar kandang itu gimana Bu ya, kuping saya kok nggak enak dengernya gitu loh. Ya kandang itu kan kesannya kayak kotor, jorok ya. Mendingan Ibu bilang Jawa Tengah itu rumah banteng. Nah kan lebih cakep Bu, walaupun sekarang di Jawa Tengah ya kalahnya jauh. Nih kita dengar ya. Dan di Sumatera Utara hasilnya juga. Hasilnya semua itu juga karena congormu toh Hasto. Congor Hasto. Congormu tuh nggak kayak congor lonte, nggak kayak memek lonte. Ya nggak seperti itu bobroknya PDI. Wow. Satu lalai, satu ingat. Nah, itu saling mengingatkan, itu tradisi orang Jawa. Tapi kalau kamu enggak, hujat terus Jokowi, Gibran hujat terus ya. Tuh, keceret-ceretan kamu kan. 2029 tidak ada PDI lagi. Wow. Terkecuali kamu modiar. Lah itu orang pada benah diri. Mukamu kamu taruh mana toh ini? Kasto, mukamu kamu taruh di mana ini? Sudah jelas kan? Mereka ini Bang tidak belajar dari kekalahan Pilpres kemarin. Ya.
Ini bodohnya mereka. Bodohnya mereka Nah, ya. mereka jelekin terus saja Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Harusnya mereka berkaca bahwa kunci kekalahan Ganjar ini ya Hasto. Nah, aku setuju Hasto. Karena dia dan kawan-kawannya sering menarasikan fitnahan, ya kan? Terus merendahkan keluarga Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga, gitu loh. Ini kunci kekalahannya di orang-orang kayak Hasto ini. Dia yang meng-create kekalahan Ganjar. Mungkin alat buktinya sudah cukup untuk Hasto dijadikan tersangka. Lebih kayak itu. Kalau menurut cerita Koni begitu. Ya, Sudah gini loh, komplit. bukan gini. Datanya Bukan sudah karena komplit. dia orang intelijen. Intelijen mana? Emang dia sehebat apa sih? Emang lu siapa gitu loh? Pengakuan Akbar Faisal ke Enggak, lu siapa ini orang Koni ini siapa gitu loh, ya kan? Jangan sampai hanya ngaku-ngaku. Waktu dia cerita bahwa Pak Prabowo mau diracun, ya kan dia ngomong ke Bang Rosan itu bahwa sebagai orang intelijen dia nggak tahu itu apa sih gitu loh. Saya Abdul Somad bersaksi bahwa Bapak Edi Rahmayadi dan Cuman yang jadi pertanyaan begini Pak Ustadz, kenapa setiap calon yang didukung oleh Pak Ustadz UAS, dari mulai bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden itu kalah gitu? Ya. Saya masih belum habis pikir. Rata-rata yang didukung Pak Ustadz Abdul Somad itu kalah. Calon-calon itu. Udah gitu aja, terima kasih. Iya ya guys, kalau kita pikir-pikir ya, memang benar ya, siapa-siapa yang didukung oleh Ustadz Abdul Somad ya, maka ya calonnya pasti akan kalah. Dulu Pak Prabowo didukung oleh Pak Ustadz Abdul Somad ya, Ustadz Abdul Somad, kalah juga Pak Prabowo ya kan. Kemarin dukung Anies, kalah juga Anies ya kan. Sekarang dukung siapa ya, Gubernur Dedi ya, kalau nggak salah ya kan namanya, di Sumatera kalah juga ya kan? Jadi hati-hatilah ya kalau didukung UAS pasti kalah gitu. Aduh parah lah ya. Tetapi ya aku setuju dengan abang kita ini kalau nyungsepnya PDIP itu karena mulutnya ataupun congornya Hasto yang selalu menyerang Pak Jokowi, selalu menyerang Pak Prabowo. Nah aku setuju sekali, karena kalau nggak ada Hasto mungkin ya beda lagi gitu ya kan. Dulu nyungsepnya Ganjar karena Hasto selalu menyerang Pak Jokowi. Sekarang ya bikin hoax lah, macam berita bohong lah ya kan guys. Hasto ini rata Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat disapu rata oleh Pak Prabowo ya kan, oleh Pak Jokowi. Mampus lah kan. Nah guys, kalau kalian gimana menurut kalian nih guys? Apakah kalian setuju nyungsepnya PDIP itu gara-gara Hasto? Kalau aku sih memang berpikir iya, karena mulutnya sendiri ya kan. Tebar hoax lah, pura-pura nangis lah, cengeng. Hasto. Baiknya kalau aku jadi Bu Mega, udah aku buang lah ya. Gara-gara dia kita kalah terus ya. Nah guys, tulis komen di bawah apapun tanggapan kalian tentang kekalahan ataupun tumbangnya banteng di kandang sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.